Pengertian demokrasi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengembalian keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Selanjutnya, demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi menurut para ahli. Nah, yang pertama ada Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan oleh Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dan yang ketiga terdapat John L. Esposito bahwa senantiasa demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintahan terhadap perpisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dan yang keempat, ada Hans Kelsen. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Dan yang kelima, ada Sidney Hook. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dan dari rakyat dewasa. Dan yang keenam terdapat J.F. Strong. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. Dan yang ketujuh ada Henry B. Mayo bahwa senantiasa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dan pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Yang kedelapan terdapat Merriam. Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik rakyat umum, khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik. Tiadanya distingsi kelas atau privilege berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Dan yang terakhir terdapat Samuel Huntington. Senantiasa beliau berpendapat bahwa demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. Sejarah zaman kuno. Demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di sebuah negara kota Athena dipimpin oleh Cleisthenes, disebut sebagai Bapak Demokrasi Athena. Warga negara Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai dengan 507 sebelum Masehi.
Demokrasi Athena berbentuk langsung dan memiliki dua ciri utama. Ciri yang pertama, pemilihan acak warga biasa untuk mengisi jabatan administrasi dan yudisial di pemerintahan. Ciri yang kedua, majelis legislatif yang terdiri dari semua warga. Selanjutnya, abad pertengahan banyak di wilayah Eropa dipimpin oleh pendeta atau tuan tanah, sistem yang memiliki pemilihan umum atau pertemuan meski hanya melibatkan sebagian penduduk, di antaranya meliputi pemilihan Gopala oleh kasta Bengal, anak benua India, persemakmuran Polandia, Lituania 10% dari populasi total, Althing di Islandia, Lagting di Kepulauan Faroe, beberapa negara kota Italia abad pertengahan seperti Venesia. Selanjutnya sistem Tuatha di Irlandia abad pertengahan awal, VC di Republik Novgorod dan Voskov di Rusia abad pertengahan, Things di Skandinavia, The States di Tirol dan Swiss, kota pedagang otonomi Sakai Jepang abad ke-16, masyarakat Igbo di Volta Nigeria. Berikut merupakan gambar era modern abad ke-18 dan 19. Bangsa pertama yang mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika pada tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada prinsip-prinsip pencerahan dan sudah mengizinkan hak suara wanita. Hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Tahun 1789, Prancis pasca revolusi mengadopsi deklarasi hak asasi manusia dan warga negara, dan konvensi nasional dipilih oleh semua warga negara pria pada tahun 1972. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 1848 ditetapkannya hak suara pria universal di Prancis setelah revolusi. Tahun 1848 serangkaian revolusi pecah di Eropa setelah para pemimpin negara dihadapkan dengan tuntutan konstitusi liberal dan pemerintahan yang lebih demokratis, dan rakyatnya Konstitusi Amerika Serikat yang diadopsi pada tahun 1788 menetapkan pemerintahan terpilih dan menjamin hak-hak dan kebebasan sipil. Pada zaman kolonial sebelum tahun 1776 dan beberapa saat setelahnya, hanya pemilik properti pria dewasa berkulit putih yang boleh memberi suara. Budak Afrika, sebagian besar penduduk berkulit hitam bebas, dan wanita tidak boleh memilih. Di garis depan Amerika Serikat, demokrasi menjadi gaya hidup, dan dengan munculnya kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, perbudakan adalah institusi sosial dan ekonomi terutama di 11 negara bagian di Amerika Serikat. Pada sensus Amerika Serikat pada tahun 1860, populasi budak di Amerika Serikat bertambah menjadi 4 juta jiwa. Pada rekonstruksi pasca Perang Saudara akhir tahun 1860-an, budak-budak yang baru bebas menjadi warga negara dengan hak suara pria saja. Penyertaan penuh warga negara belum sempurna dilakukan sampai gerakan hak sipil Afrika Amerika pada tahun 1955 sampai dengan 1968 disahkan oleh Kongres Amerika Serikat melalui Undang-Undang Hak Suara pada tahun 1965. Transisi abad ke-20,
ke demokrasi liberal muncul dalam serangkaian gelombang demokrasi yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, religious and economic circumstances, Perang Dunia I, dan pembubaran Kesultanan Utsmaniyah dan Austria-Hungaria berakhir dengan beberapa negara bangsa baru di Eropa. Kebanyakan di antaranya tidak terlalu demokratis. Pada tahun 1920-an, demokrasi tumbuh subur tetapi terhambat depresi besar. Amerika Latin dan Asia langsung berubah ke sistem kekuasaan mutlak atau kediktatoran. Fasisme dan kediktatoran terbentuk di negara Jerman Nazi, Italia, Spanyol, dan Portugal, serta rezim-rezim non-demokratis di Balkan, Brasil, Kuba, Cina, dan Jepang. Selanjutnya, gelombang demokratisasi yang muncul setelah itu membawa keuntungan demokrasi liberal sejatinya yang besar bagi banyak negara. Spanyol, Portugal pada tahun 1974 dan sejumlah kediktatoran militer di Amerika Selatan kembali dikuasai rakyat sipil pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an. Argentina pada tahun 1883, Bolivia, Uruguay tahun 1984, Brasil tahun 1985, dan Chili pada tahun 1990-an. Peristiwa ini diikuti oleh banyak bangsa di Asia Timur dan Selatan pada pertengahan sampai akhir tahun 1980-an. Demokratisasi adalah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Transisi ini bisa terjadi dari rezim otoriter ke demokrasi menyeluruh, dari sistem politik otoriter ke semi-demokrasi, atau dari sistem politik semi-otoriter ke demokrasi. Hanya bisa menguat seperti di Britania Raya atau mundur seperti di Argentina. Berbagai pola demokratisasi digunakan untuk menjelaskan fenomena politik lain. Fenomena transisi demokrasi mulai marak sejalan dengan terjadinya perubahan sosial politik sekitar tahun 1980-an di Eropa Timur. Beberapa negara Hongaria, Polandia, dan Cekoslovakia berhasil menumbuhkan semangat dalam masyarakatnya. Pemberdayaan demokrasi di negara tersebut didasarkan atas keinginan untuk melepaskan diri dari kooptasi dan hegemoni negara yang terlalu memonopolikan kehidupan mereka semasa rezim komunis berkuasa. Hal yang sama kemudian juga terjadi di negara Uni Soviet atau Rusia. Proses demokrasi. Mendengar kata demokrasi seakan mengingatkan kita pada suatu bentuk pemerintahan yang aspiratif. Memang tidak salah jika diartikan, karena kata demokrasi itu berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari segi etimologi, istilah demokrasi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kraties atau kratos yang artinya berkuasa atau kekuasaan. Syarat-syarat dan pemerintahan demokrasi. Yang pertama, perlindungan konstitusional, bahwa konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu harus menentukan pula prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilih umum yang baik. 4. Kebebasan untuk berserikat
atau berorganisasi. 5. Civic education, pendidikan kewargaan negara. Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat dalam rangka membahas permasalahan kenegaraan. Adapun pengertian demokrasi secara modern muncul pertama kali di Amerika. Konsep demokrasi modern sebagian besar dipengaruhi oleh para pemikir besar. Mengingat semakin besarnya negara-negara pada umumnya secara otomatis menyebabkan, maka semakin luasnya negara mengakibatkan terjadinya perwilayahan aspirasi dari rakyat, yang disebut juga sebagai demokrasi secara tidak langsung. Hal ini dilaksanakan melalui perwakilan yang peroleh anggota legislatifnya dilakukan melalui pemilu umum. 7. Demokrasi indikator, yaitu 1. Penjabat yang dipilih harus bersifat akuntabilitas. 2. Pemilihan yang bebas dan fair. 3. Hak pilih yang mencakup semua. 4. Hak untuk menjadi suatu calon jabatan. 5. Kebebasan pengungkapan dari secara lisan dan tulisan. 6. Informasi yang alternatif. 7. Kebebasan membentuk asosiasi. Faktor yang mempengaruhi atau membatasi demokrasi masih diperdebatkan banyak hal, termasuk dalam bidang ekonomi, budaya, dan sejarah. Yang dianggap mempengaruhi demokrasi yaitu adalah faktor-faktor yang paling umum. Yang pertama, kekayaan. PDB atau kapita yang lebih tinggi berkaitan dengan demokrasi, meski beberapa pihak mengklaim bahwa negara demokrasi terkaya tidak pernah jauh ke autoritarisme. Bangkitnya Hitler dan Nazi di Jerman Weimar merupakan contoh pembantah yang menjadikan klaim tersebut sekedar turisme belaka. Ada pula pandangan umum bahwa demokrasi sangat jarang sebelum revolusi industri. Penelitian empiris mendorong banyak orang percaya bahwa pembangunan ekonomi meningkatkan kemungkinan transisi ke demokrasi atau menguatkan negara demokrasi yang sudah ada. Sebuah penelitian menemukan bahwa pembangunan ekonomi mendorong demokrasi dalam jangka menengah saja, dari tahun 10 sampai ke 20 tahun. Hal ini dikarenakan pembangunan dapat memperkuat pemimpin pertahanan, tetapi menyulitkannya mewariskan negara kepada putranya atau orang kepercayaan setelah masa jabatannya berakhir. Namun demikian, perdebatan tentang apakah demokrasi merupakan akibat dari kekayaan, pencipta kekayaan, atau budaya tidak berhubungan masih belum dapat disimpulkan. Dan yang kedua, kesetaraan sosial. Daron Acemoglu dan James A. Robinson berpendapat bahwa hubungan antara kesetaraan sosial dan transisi demokrasi agak rumit. Rakyat tidak memiliki insentif yang cukup untuk membentuk melawan masyarakat egaliter. Contohnya negara Singapura. Jadi kemungkinan demokrasi semakin rendah di masyarakat yang senjang, contohnya Afrika Selatan era apartheid. Redistribusi kekayaan dan kekuasaan di dalam demokrasi akan merugikan kaum elit, sehingga mereka berupaya mencegah demokrasi. Demokrasi lebih mungkin muncul di tengah-tengah, di negara yang kaum elitnya menawarkan konsesi karena yang pertama, mereka menganggap ancaman evolusi bisa terwujud, dan yang kedua, biaya konsesi tidak terlalu tinggi. Perkiraan ini sesuai dengan penelitian empiris yang menunjukkan bahwa demokrasi lebih stabil di negara-negara yang masyarakatnya egaliter. Yang ketiga yaitu faktor budaya. Sejumlah pihak mengklaim bahwa beberapa kebudayaan tertentu lebih mudah menerima nilai demokrasi ketimbang kebudayaan lainnya. Pandangan ini
Making it countries, biasanya budaya barat yang dinilai lebih layak menikmati demokrasi, sedangkan kebudayaan lainnya dinilai memiliki nilai-nilai yang membuat demokrasi sulit terwujud atau tak diinginkan. Pendapat ini kadang dipakai oleh rezim non-demokrasi untuk membenarkan kegagalannya menerapkan reformasi demokrasi di era modern. Ada banyak negara demokrasi non-barat, misalnya India, Jepang, Indonesia, Namibia, Botswana, Taiwan, dan Korea Selatan. Yang keempat yaitu faktor intervensi asing. Negara-negara demokrasi umumnya pernah mengalami intervensi militer, contohnya Jepang dan Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Pada kasus lain, dekolonisasi kadang mendorong terbentuknya demokrasi yang digantikan oleh rezim otoriter. Di Amerika Serikat, setelah Perang Saudara, mentah budak tidak mendapat hak pilih menurut hukum Jim Crow. Setelah era rekonstruksi Amerika Serikat, setelah sekian puluh tahun, demokrasi di Amerika Serikat dirombak oleh organisasi sipil, Gerakan Hak Sipil Amerika, dan Saya Sofia Hamidah Turrohma. Di sini saya akan memberikan contoh kasus demokrasi. Dalam contoh kasus ini saya akan memberikan contoh kasus tentang Baik Nuril dan Syafruddin. Nah, dalam kasus Baik Nuril ini, pengadilan tinggi yang ada di Indonesia menjadi sorotan dunia karena Mahkamah Agung menolak atas peninjauan kembali yang telah diajukan Baik Nuril, mantan guru Nusa Tenggara Barat. Alasannya tidak ada bukti baru tentang pelecehan seksual yang menimpa Baik Nuril tersebut. Akibat dari kasus ini menjadi sorotan dunia dan sebagian negara pun memberitakan kasus ini. Ditolaknya peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung membuat Baik Nuril menerima dakwaan dan dipenjara selama 6 bulan dan denda sebesar 500 juta. Keputusan ini mencederai keadilan hukum negeri ini, karena maksud Baik Nuril ingin mendapat keadilan malah jadi terbalik. Dia yang mendapat hukuman karena mantan kepala sekolah tersebut menuntut balik atas pencemaran nama baik karena telah menyebarkan video tersebut. Berbeda lagi dengan kasusnya Syafruddin, kasus koruptor BLBI yang dinyatakan bebas pasca keputusan Mahkamah Agung. Ia dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Padahal pengadilan sebelumnya telah menyatakan bahwa Syafruddin terbukti bersalah karena telah merugikan negara. Ia diserat hukuman 15 tahun. Tetapi berbeda dengan Mahkamah Agung, malah mematahkan putusan semua itu, sebuah ironi dalam keadilan negara demokrasi ini. Ini menjadi bukti bahwa hukum benar-benar tidak ditegakkan dengan baik. Dalam sistem demokrasi, sulit bahkan mustahil mendapat keadilan sejati. Hal ini terjadi karena 1. Demokrasi menyuburkan praktiknya korupsi. Tradisi suap menyuap sudah menjadi tradisi yang sudah biasa. Kedua, keadilan hukum yang sulit diwujudkan menjadi indikasi sistem hukum buatan manusia memiliki sisi lemah karena tidak bisa tetap, karena di sewaktu-waktu akan berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ketiga, sanksi hukum lemah sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku dan penegak. Hukumnya masih berat sebelah. Keempat, hukum buatan manusia tak memberi kepastian. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.